اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وزد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه مصابيح الغرر. أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kami sampaikan daripada progres pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darul Akhirat, alhamdulillah pengecoran sudah selesai untuk lantai basement, sudah selesai. Sekarang kita lanjut dengan pengecoran daripada tiang-tiang masjid, tiang-tiang masjid. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mohon kepada teman-teman untuk selalu mendoakan agar lancar daripada pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darul Akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, sebagaimana biasanya setelah habis kita membaca Maulid Simtud Durar, kita akan melanjuti daripada kajian kitab kita Matan Al-Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, nafa'anallah bihi wa bi'ulumi fid dharain. Semoga ilmunya ini bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadits tsamin. Sekarang kita sudah masuk kepada hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar begitu terkenal, dia termasuk orang yang mufassir, ahli tafsir daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintahkan. Umirtu di sini tidak dijelaskan siapa yang memerintahkannya. Apa sebab? Karena pasti sudah yang memerintahkan Nabi Muhammad itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya umirtu, saya diperintahkan. Yang pasti yang memerintahkan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memerintahkan kepadaku an uqatilan nas, untuk aku uqatil. Nah ini kadang-kadang orang salah. Memang ini kalau belajar, kalau kita belajar hanya teks saja artinya, kalau kita belajar artinya itu kita akan sesat. Artinya cuma ambil teksnya kemudian oh ini itu uqatil, artinya kalau bahasa Indonesia untuk memerangi. Saya diperintahkan untuk memerangi. Bayangkan kalau kita artikan seperti itu. Ini termasuk Islam yang jahat, Islam yang berarti Islam itu keras, ya kan? Diperintahkan untuk memerangi. Padahal qatala yuqatilu itu ketika ada dua kelompok yang berseteru, dua kelompok yang berperang, itu namanya qatala yuqatilu. Umirtu an uqatila, artinya saya diperintahkan oleh Allah untuk melawan orang yang ingin memerangi kami. Jadi Islam itu tidak boleh diam. Kalau seandainya ada orang datang, kemudian dia ingin menyerang Islam, dia ingin membunuh orang-orang Islam, tidak boleh kita diam. Oh ya sudah, kita punya agama kan tidak ada perintah. Tidak, lawan. Kata Nabi Muhammad, umirtu an uqatila, lawan. Di sini bukan hanya masalah perang saja. Bukan hanya masalah perang saja.
Apapun itu, apakah itu berkaitan tentang masalah akidah. Contoh ada orang datang non-muslim, kemudian dia datang sama ente dan dia bilang semua agama itu sama. Ente lawan dia. Oh, dia minta maaf. Saya punya agama yang benar. Selain daripada agama saya, tidak pernah Allah mengatakan ada agama selain daripada agama Islam. Yang benar itu hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Kalau seandainya ada orang tanya sama ente, agama paling benar apa? Jangan ente bilang Islam, salah. Tidak boleh kita bilang Islam agama yang paling benar. Kalau kita mengatakan Islam agama paling benar, berarti agama selain Islam itu adalah benar. Kita harus mengatakan maaf, tidak ada agama yang paling benar. Yang ada agama yang benar, Islam. Artinya selain daripada Islam, dia tidak benar. Nah ini umirtu an uqatila. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan. Melawan siapa saja. Makanya kita alhamdulillah kita punya apologet muslim. Ya, kalau ente buka di media sosial itu ada Bang Zuma. Ente tahu kan Bang Zuma itu ada Bang Zuma. Ada loading, ada perempuan itu yang luar biasa juga itu. Siapa namanya? Yang ada di Sumatera dia. Unirifa. Itu Masya Allah itu. Ada juga yang mu'allaf itu. Saya seringkali suka nonton sama mereka itu. Itu namanya uqatil. Saya diperintahkan oleh Allah untuk melawan. Untuk melawan orang-orang yang ingin melecehkan Islam. Lawan. Kita harus lawan. Kalau seandainya dia lecehkan Islam dengan kata-kata, kita lawan dengan kata-kata, dengan dalil. Kita lawan dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan-ucapan daripada ulama-ulama kita, itu kita menjaganya. Karena orang ingin membuat kita itu ragu dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak kita di Indonesia sini ada ini orang-orang yang ingin tarik ini orang Islam ini memeluk agama selain daripada Islam. Ya, dia bawa makanan, dia bawa sumbangan, apalagi kalau masalah gempa gitu. Orang kan baru-baru itu juga teringat, ya baru berapa waktu yang lalu kena gempa juga 6 koma. Ya, artinya gitu orang berasa. Ya kan? Itu ada di saudara-saudara kita yang ada di Sigi itu, ada yang beberapa rumah mereka itu hancur. Ada yang luka-luka, satu keluarga itu luka. Ada, kami dengar juga, tapi ini di media saja. Dibilang ada juga yang sampai meninggal. Nah itu biasanya orang-orang yang seperti itu, yang punya rumahnya hancur, dia tidak punya bantuan daripada orang lain, maka datanglah ini orang-orang non-muslim. Nah, ini kita harus khawatir. Datang orang non-muslim, kasih sama dia hadiah, bangunkan dia rumah, hanya dia pindah agama cuma gara-gara masalah seperti itu. Jadi umirtu an uqatila, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas, untuk melawan semua manusia, siapa saja dia. Kalau seandainya dia ingin rendahkan Islam, kita lawan dia. Kalau seandainya dia kafir zimmi, ada orang kafir yang harus kita jaga, kita lindungi. Ada kafir harbi, ada orang kafir yang harus kita perangi. Paham ya? Ada yang harus kita perangi. Makanya kalau seandainya orang-orang non-muslim yang memerangi kita, kemudian kita ada non-muslim, kita punya tetangga-tetangga yang mereka tidak perangi kita, maka kita tidak boleh untuk memerangi orang-orang yang ada di tetangga kita itu, yang dia tidak memerangi kita. Yang kita perangi itu adalah, yang kita lawan adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Hatta, sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk melawan manusia sehingga mereka berucap, bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan
Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat ketika berperang, maka pada saat ini orang kafir musyrik Quraisy ini dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dia bilang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap dia bunuh. Tetap ini sahabat dia bunuh. Maka sahabat-sahabat yang menyaksikan ini kan mereka tahu. Mereka sudah tahu bahwasanya tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kecuali memang dia melakukan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ya Rasulullah dibilang itu hanya karena dalam keadaan ketakutan. Kata Nabi Muhammad, apakah engkau belah dia punya dada? Subhanallah. Apakah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu bahwasanya itu hanya ucapannya? Jadi kita sebagai orang Islam, kita hanya menilai orang itu dari zahirnya. Jadi kalau dia bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iya kan? Kalau dia mati, wajib hukumnya kita sholati dia. Wajib hukumnya kita kafani dia, kita mandikan dia, sholati dia, kemudian kita kuburkan dia. Itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Adapun dia tidak sholat, dia malas untuk mengeluarkan, untuk berpuasa, itu urusan dia dengan Allah. Selama ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu orang itu adalah ahlul qiblah, orang Islam. Wa yuqimus shalah, kemudian mendirikan sholat. Jadi mengucapkan syahadat, mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni, kalau seandainya mereka melakukan itu semua, maka mereka terjaga dan mereka terhindar dariku dima'ahum wa amwalahum. Tidak boleh saya bunuh mereka, tidak boleh saya lawan mereka, dan juga tidak boleh ambil harta mereka. Jadi ada dalam Islam itu ghanimah. Nanti kalau dalam peperangan itu ada harta rampasan. Ada harta rampasan. Ada orang non-muslim dia bertanya, kenapa itu orang ini di dalam Islam itu dikasih, artinya diperbolehkan untuk mengambil harta rampasan. Maka Gus Baha dia jawabannya luar biasa. Dia bilang, itu kami diperintahkan, kenapa? Karena kalau seandainya senjata itu ente tidak ambil, maka akan diambil lagi oleh musuh. Dan dia akan memerangi lagi ente. Makanya kita ambil itu dia punya senjata, dia punya harta itu kita ambil. Jangan sampai nanti dia punya harta ini, dia beli lagi senjata, kemudian dia perangi lagi sama ente. Nah itu harus kita menjaganya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali memang ada daripada haknya Islam. Untuk mengambil hartanya kayak zakat apa semua harus dia, atau darahnya ditumpahkan. Kenapa darahnya harus ditumpahkan? Karena dia membunuh. Orang yang membunuh harus dibunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, adapun urusan mereka punya hisab itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat itu yang dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia bantah sama Nabi Muhammad, maka pada saat itu pun dia ketika dikuburkan, bumi itu tidak menerimanya. Bumi itu tidak mau menerimanya. Itu Allah ingin memberi contoh kepada kita semua bahwasanya harga la ilaha illallah itu dia lebih mulia daripada apa saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sholat atau dia tidak sholat, dia puasa atau tidak puasa, itu dia punya urusan. Selama dia masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita harus menjaga dia, kita harus melindungi dia. Inilah hadis, makna di antara hadis yang ke-8.
Kemudian kita harus ingat, kita ini sudah berada di besok itu hari Tasu'a, besok hari Tasu'a, hari Rabu, hari Kamisnya Ashura. Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada 10 daripada bulan Muharram, maka dosa dia 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente mampu, ente puasa besok, mulai besok tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau seandainya ente tidak mampu, ente hanya puasa pada 10 Muharram. Tapi yang paling bagus itu adalah 9 dan 10. 9 dan 10. Mulai besok, dan juga itu puasanya hukumnya sunnah. Apa sebab disunnahkan kita untuk melakukan puasa pada 10 Muharram? Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah, pernah satu ketika Nabi Muhammad keluar dan Nabi Muhammad mendapati di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi ini sedang berpuasa. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian berpuasa?" Mereka kemudian katakan, hari ini Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel daripada serangannya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini hari. Maka hari ini kami bergembira. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami jauh lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nabi Muhammad kemudian sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kalau seandainya tahun depan saya masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurku, maka saya akan memulai dari tanggal 9. Disinilah ulama mengatakan bahwasanya orang kalau puasa itu 10 Muharram, paling baik afdalnya, ingat afdalnya itu dia mulai dari 9 Muharram, 9 dan 10. Untuk kita berbeda dengan orang-orang Yahudi hanya berpuasa pada 10 saja. Tapi kalau seandainya kita hanya mampu untuk berpuasa pada 10 saja, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sama-sama kita tutup majelis kita dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa daripada Maulid Simtul Turab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyya uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi wa an yaksuba amali fil a'malil وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وزكك وإرشادك لأهل بيدك سيد الكونين وأشرف الثقلين على بالمحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عناية وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رياح وحاصيني بك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية
وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أثمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وأم ببركة وشرف وجد أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين وجميع الجهاد وذم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأضر بولاة الحق في جميع النواحي وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع وفي الحرز المكين من الذنوب وأدلنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم انصر إخواننا في الإيران اللهم انصر إخواننا في لبنان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اغث المسجد الأقصى اللهم اغث المسجد الأقصى اللهم اغث المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأزام والأرواح والقلوب وعلى آله ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja mendapatkan berita duka salah satu daripada keluarga kita lah, Bahdar. Ini beliau ini yang selalu bawa lalampa, selalu dapat bawa lalampa. Kita masih ingat waktu berapa pekan yang lalu ayahnya meninggal, ya kan? Ayahnya meninggal, kemudian kita baca tahlil. Nah ini kurang lebih belum sampai berapa Pak? Baru 18 atau 19 hari ibunya sudah meninggal kemarin tadi malam. Tadi sudah dikuburkan. Jadi mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nahdithu badalika khususan ila al-marhumah syarifah habibun nisa al-hasni anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yulid darajati fil jannah wa yadkhilul jannah ma'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يافي نميك في مزيد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل واصل ما قرأنا من القرآن الكريم. نهدي ثواب ذلك خصوصا إلى المرحومة شريفة حبيب النساء الحسن. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليها. اللهم اجعل فكاكا لها من النار وسترا لها من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ولنا حسن الخاتمة عند الموت. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. دعواهم في سبحانك اللهم تحيتهم السلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رجال المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجليل